Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bisa dibuka di halaman yang ke-13 berarti. 12 atau 13? Halaman halaman 13, halaman ke-7. Halaman ke-7. Halaman apa? Lembaran ke-7. Ya, Ayatul Kursi beres alhamdulillah terkait dengan praktik maupun penjelasannya sehingga kita dapat memahami daripada apa yang nanti kita baca ketika khususnya zikir pagi atau petang ya, atau ketika kita membaca Ayatul Kursi ya, yang memiliki keagungan tersendiri. Insyaallah kita lanjut lagi. Ya, di sini kita berikan judul atau salah satu zikir pagi petang yang dibaca juga yang dipraktikan dari Al-Qur'an itu diantaranya adalah suratul Ikhlas. Ya, di sini ada syarhun mukhtasarun li suratil ikhlasi ma'al fawaid. Ya. Syarah ringkasan dari surah Al-Ikhlas bersama dengan faidah-faidahnya. Nasus surah itu artinya nas ya, tulisan daripada ayat yang ada pada surah Al-Ikhlas. Nah, kita talakikan dulu ya di awal, nanti diikuti bacaan anak setelahnya. Naam, coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf tabelin coba Nah, jangan ku ya, coba Kul. Nah, huwallahu ahad coba. Qul huwallahu ahad. Nah, jangan kaf ya, jangan kul, nggak boleh ada anginnya ya, jangan kul penggaris. Ustaz, gak apa-apa kali ya, pakai ya. Akal disabet gue Mengerikan, syadid ya. Terus Pak. Coba pastikan kof itu nggak boleh ada angin, jangan kul kaki kul. Nah itu tuh, coba Kul. Ah gitu. Jadi bukan ku. Itu kamu. Jangan ku nggak boleh ku. Ya, nah itu. Tapi lamnya tarik, jangan biarkan manyun, jangan nanti gitu. Coba Nah, tipis tarik. Huwallahu ahad. Coba. Huwallahu ahad. Coba wa. Nah, benar. Coba wa. Wallah. Jadi ujung lidahnya tempelin ke langit-langit. Nah, lam LL. Huwallah. Jadi bukan huwallah. Ya, bukan huwallah. Jangan waw. Selama ini kan kita sering bilang Allah itu make Allah, padahal nggak ada waw di sana. Nah, tulisannya aja ALLAH. Allah make lam. Nah, kan Allahu Akbar bukan Allah. Nah, bukan gitu. Nah, tapi Allah. Jadi lam yang ditebalkan, lam yang dibunyikan lo, gue lo. Nah, itu. Allah. Nah, jadi nggak boleh ada lagi bunyi Allah, bukan gitu ya. Nah, bukan gitu, bukan Allah. Allah. Mana sih ya, kenapa ya? Belum kayaknya. Ini bikin kemarin dingin ya. Bener antum. Memang sih, tadi juga diajak ngobrol dengan nyamuk, kayaknya talang diruqyah. Bener harus diruqyah. Kemarin ayat kursi nggak ada, padahal kalau ada panas kayaknya, kepanasan keluar. Kul. Nah, coba lo. Gue lo kan biasanya gitu, lo. Nah, itu. Coba Allah. Nah, Qul huwallahu ahad. Coba.
Qul huwallahu ahad. Masih salah, Pak. Jangan manyunin wallah. Kalau manyun pasti wawullah jadinya. Wallah. Coba L-nya enggak manyun, wallah. Wallah. Nah, kalau waw manyun pasti itu W jadinya. Wallah. Ya. Wallah. Nah, insyaallah. Lanjut ya. Seripet gitu kan. Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, itu gampang tuh. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Itu namanya qalqalah. Lid wa lam yulad. Nah, de. Ah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, lanjut ke kuning yang kedua, ketiga. Asyarhul mukhtasaru, ya, syarah ringkasannya. Nah, ini anak kasih beberapa ringkasan yang cepat ya. Dari mulai ayat pertama. Nih. Qul huwallahu ahad, ini ayat pertama. Qul di sini perintah dari Allah kepada Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Qul maksudnya artinya katakanlah. Nah, makanya kalau ganti kaf tadi kenapa harus ku? Kalau enggak ada angin jadi ku. Yang asalnya perintah berbicara ngomong malah perintah makan kalau pakai kaf. Qul katakanlah, kul makanlah. Nah, itu. Kul berarti makan boleh gitu. Tapi kalau kul suruh ngomong katakanlah gitu. Iya. Kul. Nah, itu. Oh gitu. Di situ aja. Gitu ya. Misalnya orang suruh presentasi, kul. Nah, kum kul. Nah, berdiri bilang ngomong. Nah, itu. Ya. Nah, di sini apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Muhammad. Kul ya Muhammad linnas. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia. Ya, jadi Nabi memerintahkan untuk mendakwai Al-Qur'an, di sini perintah. Wallah al-munfaridu bil uluhiyah war rububiyah wal asma'i was sifat la syarikalah. Qul huwallahu ahad, maksudnya qul huwallahu ahad itu apa? Huwallah, dialah Allah al-munfaridu bil uluhiyah. Adalah yang munfarid itu yang sendiri, yang satu. Bil uluhiyah, untuk diesakan. Nah, itu makna dari ayat pertama. Ya. Jadi kalau misalkan diganti kul pakai kaf, itu nggak nyambung ayatnya. Ya, makanlah wahai Muhammad, ya kan? Masa kalimat-kalimat Allah dimakan, kan nggak boleh gitu ya. Dan nggak bisa juga gitu. Katakanlah, ya kan, wahai Muhammad kepada manusia bahwasanya dialah Allah yang sendiri, yang esa. Ya. Allah diesakan dengan uluhiyahnya, seorang hendaknya senantiasa mengesahkan Allah di dalam ibadahnya, wa rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, seperti Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta, dan mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini apa syarah yang ringkas gitu. Kalau syarah-syarah yang lainnya pasti panjang. Sedangkan ahadun ay wahidun, ya. Arti ahad itu wahid. Ya, wahid apa? Satu kan? Wahidun isnani, ya kan? Salah satu. Nah, fi kamalihi wa 'azamatihi. Ya, Allah itu satu, ya Allah itu esa di dalam kesempurnaannya dan keagungannya, ya. Jadi enggak ada yang agung, enggak ada lagi yang sempurna selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk yang lainnya itu enggak sempurna, hatta malaikat, hatta nabi, hatta siapapun itu. Ya, maka yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala ala nadhira lahu wala mislu. Tidak ada yang serupa dan semisal dengannya, ya. Tidak ada yang serupa dan semisal dengannya, ya. Walaupun nanti seperti halnya apa? Manusia itu ada yang baik, tapi yang memberikan kebaikan tersebut adalah yang maha baik. Nah, gitu. Ya. Insyaallah. Allah punya mata, tapi matanya tidak bisa disamakan dengan mata makhluknya. Allah punya tangan, tapi tangannya Allah nggak bisa disamakan dengan, diserupai dengan makhluknya. Nah, itu ya. Jadi ketika Allah memiliki kaki, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, maka nggak perlu kita bayangkan matanya seperti apa, karena nggak akan ada di bayangan kita. Ya. Yakini aja. Iya, yakini aja gitu loh. Nggak perlu berarti tangan Allah
kayak manusia nih jarinya 5. Nah itu keluar, itu hati-hati, itu syubhat, itu syaitan udah masuk. Ya. Iya, itu tinggal apa? Apa yang kita lakukan? Ta'awudz. Nah, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Itu ayat pertama, masyaallah. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid. Artinya apa lam yalid wa lam yulad? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, Walid. Iya. Walid nah deui. Laisa Allahi waladun ya. Allah ini bukan anak ya. Wala huwa mauludun, dan Allah juga tidak diperanakan ya. Dari seseorang min ahadin ya. Enggak ada gitu Allah. Ibu enggak ada, bapak enggak, seperti keyakinannya Trinitas ya kan, ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, itu enggak ya. Bal huwa al-awwalu alladzi laisa qablahu syai'. Bahkan ya Allah itu dia yang pertama dan tidak ada setelahnya, sesuatu apapun enggak ada. Ya Allah itu satu, ya Allah itu esa. Ya makanya Allah itu enggak butuh terhadap siapa-siapa. Makanya ketika Allah itu punya 2, Allah itu ada 3, berarti Allah itu masih membutuhkan yang lainnya. Nah, sedangkan Allah kan esa terhadap segala sesuatu. Nah, makanya ketika Allah itu ada yang lainnya, ketika Tuhan itu ada yang lainnya, menunjukkan berarti Allah itu nggak sempurna, karena Allah butuh terhadap satu dengan yang lainnya. Makanya ini membantah untuk kaum-kaum atau keyakinan-keyakinan yang menyatakan Allah itu lebih dari satu. Nah, gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini mukhtasornya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada sedikit pun yang ya walam yakul lahu, ya tidak ada yang menjadikannya kufuwan ahad ya, sesuatu apapun yang lain ya. Laisa Allahi mithlun wala nadhirun wala syabihun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Nah, perhatikan di sini nih. Tiada yang semisal dan tidak ada yang serupa, tidak ada yang dapat menyerupainya, baik di dalam zatnya, namanya, sifatnya, dan perbuatannya ya. Makanya nggak boleh tadi sudah kita bahas di pekan yang lalu, misalkan ada nama Ar-Rahman itu nggak boleh, karena nggak boleh Allah diserupai dengan makhluknya. Makanya kalau mau tambah Abdurrahman gitu, atau Ibadur Rahman ya, hamba-hambanya Allah yang Rahman. Ibad itu dia jamak dari Abdun. Kalau Abdun itu artinya satu hamba Allah yang Ar-Rahman. Kalau Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang banyak, yang maha pengasih gitu. Ibad ya. Ibad. Tapi banyak juga yang ngasih namanya Ibadur Rahman. Ya sebenarnya sah-sah aja, tapi kalau misalkan nama itu kan ada doa tercantum di sana ya kan, di dalamnya gitu. Cukup kalau misalnya anaknya satu laki-laki, Abdurrahman aja, hambanya Allah yang maha pengasih. Kalau misalkan anak kembar boleh lah. Misalnya Ibadur Rahman, Ibadur Rahim, itu bisa gitu, nyambung, karena ibad itu kan menunjukkan makna banyak gitu, bukan cuma satu. Ya. Kalau anaknya kembar 3 bisa dikasih namanya Ibadur Rahman, Ibadur Rahim, Ibadur Rozak, itu bisa, sah-sah aja gitu, nggak masalah. Ibad semua, ibad. Iya, ibad 1, ibad 2, ibad 3. Panggilannya belakang jadinya. Ibad. Ya. Boleh. Boleh. Panggilannya yang belakang kan boleh. Nah, panggilannya. Oh, berarti Rahman nggak boleh dipanggil Rahman. Kalau ya tadi sesuai adab nggak boleh sebenarnya. Oh, iya. Makanya Rahman itu panas kan, kenapa ya panas lagi? Makanya kalau ada yang namanya Rahman, biasanya beberapa orang yang udah paham pasti dikasih nama Abdun. Ya, walaupun di KTP-nya atau di aktenya itu nggak ada nama Abdunnya ya gitu loh. Untuk ini aja adab kepada Allah. Kalau Rahman itu dinisbatkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya beberapa ada nama ustadz gitu ya. Rahman pasti bakal ditambahin nama yang lainnya atau ganti bukan nama Rahmannya yang dipakainya gitu loh. Ya. Nah, itu ya. Rozak tuh orang Betawi banyak Rozak. Banyak ya. Rojak. Bapak Rojak. Nah, maka oh iya bapaknya itu ya. Ayo Rozak. Iya, ganti namanya, maksudnya kasih aja Abdur Rozak, Ibadur Rozak, atau boleh gitu. Rozak jadi ojak coba. Itu orang Indonesia itu ojak gitu ya. Ojak. Harusnya Rozak itu. Lanjut, fawaidus surah. Ya, sekarang kita masuk ke faidah dari surah Al-Ikhlas. Itu di poin ke-8 halaman yang ke-8. Ada ya? Di halaman ke-8, di lembar ke-8.
Isbatu tauhidillah. Ya, pertama faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Ikhlas itu penetapan tauhid kepada Allah, ya. Penetapan akan bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini penetapan iman kepada Allah. Ya, as-suratu kulluha, ya, surah ini seluruhnya menjelaskan terkait dengan keimanan, terkait dengan ketauhidan, terkait dengan pengesaan, ya, wa tanzihihi, dan terkait dengan apa? Mensucikan an kulli naqsin, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ya, ayat ini menjelaskan terkait dengan pengesaan Allah dan mensucikan Allah, membersihkan nama Allah, ya, zatnya, perbuatannya, apapun itu darinya dari kekurangan. Ya. Makanya ada ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari zatnya, namanya, perbuatannya. Ya, tadi makanya terkait dengan nama itu perlu diperhatikan khususnya yang namanya Rahman, ya, yang namanya Rozak, ya, Rohim, maka kasih sandaran yang lainnya yang yang lebih berhak gitu, ya, yang beradab, ya, Abdul Rahim, Abdul Razak, ya, Abdul Malik, ya, kan banyak ya, Maliknya, Abdul Malik, maka kasih nama Malik, Abdul Malik. Ya, Naam itu ya diantaranya, ya. Lanjut, itu yang pertama, ya. Seperti ayat yang berikutnya disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu pun, wa huwas samiul alim. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Ini nama-nama Allah juga, ya. Basir, kadang ada ya nama Basir kan? Ya, maka bagusnya Abdul Basir gitu. Kalau Sami jarang, ya, tapi ada aja Sami, ya. Kayak pemain bola Sami Khedira. Itu kan Islam juga, ya. Dulu mantan Madrid itu. Madrista. Kemudian yang kedua isbatu ismillah, ya, penetapan nama Allah, yaitu As-Somad. Nah, As-Somad, ya, makanya kan Abdul Somad, ya, Ustaz Abdul Somad kan, ya, As-Somadnya itu dari nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa As-Somad? As-Somad itu artinya segala makhluk bergantung padanya. Ya, Allah itu tempat bergantung, ya, tempat bergantung. Ya, siapapun manusia maka hendaklah untuk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluknya pun sama. Wa huwa min a'dhami asma'illah. Ya. As-Somad ini merupakan daripada nama-nama Allah yang paling agung juga, gitu loh, ya. Wa yadullu ala kamali ginahu wal waftiqaril khalqi ilaihi. Nah, perhatikan di sini. Nama As-Somad menunjukkan akan kesempurnaannya dan juga kekayaannya. Waftiqari, dan makhluk, ya, al-khaliq, ya, al-khalqi, ya, makhluk itu fakir, ya. Fakir itu yang dia membutuhkan. Ya, makna fakir itu orang-orang yang membutuhkan gitu, membutuhkan bantuan, ya. Dari makanan, dari dari uang, harta dan semisal yang lainnya. Makanya antara miskin dan fakir, maka yang lebih bawah itu ya diantaranya orang-orang fakir gitu, yang memang benar-benar butuh bantuannya, gitu. Bantuan orang lain gitu. Nah, maka kita ini sejatinya fakir, walaupun kita nyatanya mungkin punya uang, harta, kita orang yang berkemampuan, tapi sejatinya gelar kita itu fakir. Maksudnya fakir di sini ya butuh terhadap Sang Pencipta gitu loh. Ya, karena yang membuat kita kaya, yang membuat kita mampu dari harta yang banyak atau yang sedikit, ya Allah yang menggerakkannya, Allah yang memberikannya. Nah, maka seluruh makhluk itu membutuhkan ilaihi, ya, kepadanya, maksudnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna dari As-Somad, ya. Kemudian yang ketiga, ibtalu aqidatil musyrikin wa ahlil kitab. Ya. Batilnya keyakinan orang-orang musyrik dan juga ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi, ya. Jadi di ayat ini atau di surah ini membantah terkait dengan keyakinannya orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, yang menjadikan Allah tadi apa? Ada yang lainnya. Ya, maksudnya menjadikan Allah itu ya ada Allah yang 1, 2, 3, nah gitu. Ya, Trinitas lah, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, itu keyakinan mereka. Ya, walaupun mereka meyakini yang ngasih segala sesuatunya itu Allah, mereka yakini gitu. Cuma keyakinan yang lainnya menyimpang, bahwasanya Allah itu ya ada yang Bapa, jadi mintanya ada yang ke Tuhan Bapa, ada yang mintanya ke Tuhan Anak, ada yang mintanya ke Tuhan Ibu. Nah,
itu salah. Keyakinan yang batil itu benar-benar hati-hati gitu. Fiha raddun, padanya penolakan ya. Di dalam surah ini adanya penolakan bahwasanya apa? Qul huwallahu ahad. Ayat pertama aja udah penolakan ya. Menunjukkan apa? Allah itu ya, katakan Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, nggak ada Allah yang lainnya. Walaupun sesembahan itu di dunia banyak ya, tapi makanya perhatikan ya, ini orang-orang yang sudah dikatakan Islam kan di sana syarat masuk Islam itu kan syahadat. Nah di dalam syahadat harus kita fahami bahwasanya makna yang pertama kali kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya, maka dari kalimat tersebut harus ada yang namanya syarat terpenuhi kalimat tersebut itu ada dua, an-nafi wal isbat, penolakan yang pertama, peniadaan. Nah ini harus dipahami nih, dan adanya penetapan. Penolakannya di mana? Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tiada ilah berarti nggak ada yang disembah kecuali Allah. Nah ini penolakannya, an-nafiyunya. Illallah, nah penetapannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah ini harus difahami ya. Kan banyak orang yang tadi masuk Islam sekedar syahadat aja, padahal dia nggak tahu, nggak paham akan makna syahadat itu sendiri. Makanya banyak yang mu'alaf ya, khususnya yang masih awal-awal, dia cerita seperti halnya ada ya di beberapa sosmed dan yang lainnya, seperti dia baru masuk Islam ya, kemudian kurban pakai babi, padahal kan nggak boleh itu karena memang ya belum tahu gitu loh. Enak juga tuh. Gitu. Kalau kita nggak tahu enak kan. Makanya apa? Makanya tidak cukup dengan syahadat aja gitu loh. Seorang muslim itu setelah daripada dia bersyahadat, maka konsekuensinya ya dia mengilmui akan Islam yang sebenarnya gitu. Nah, makanya Masya Allah terkait dengan syahadat aja sebenarnya syarahnya itu panjang gitu, kitabnya panjang gitu loh ya. Bahkan nanti ya tadi bukan cuma ada syaratnya, nanti ada rukunnya ada 7 ya, mencintai nanti termasuk ya. Nah itu kan kita harus tahu tuh rukun-rukunnya ya. Yang namanya rukun itu sesuatu yang harus ada pada sesuatu yang kalau nggak ada bisa cacat ya sesuatu tersebut. Seperti halnya sholat, ada rukunnya, ada tiangnya, kalau nggak diperhatikan maka bisa jadi sholatnya nggak sah. Nah rukun dari syahadat juga ada, nantilah kita bahas. Itu ada 7, nah, itu harus dihafalin, bukan cuma dihafalin, difahami gitu kan ya. Dipahami. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada 7. Sama kayak rukun syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ada konsekuensinya di sana ya. Mulai nanti mengikutinya ya, kemudian membenarkan kabar-kabarnya ya, gitu. Mengikuti perintahnya dan semisal yang lainnya itu harus ada ya, perlu diperhatikan. Makanya insyaallah ya kita harus belajar gitu. Sebagai seorang muslim yang sejati itu ya jangan pernah lepas buat belajar, apalagi terkait dengan pembelajaran keimanan gitu. Nah, lanjut ya. Yang keempat, nah insyaallah itsbatu kamalillah ya, penetapan akan kesempurnaannya Allah ya, ini yang keempat. Fa in man lam yalid wa lam yulad wa laysa lahu kufuwan fahuwal kamilu subhanah ya, maka sesungguhnya siapa yang maksudnya di sini yang mengatakan lam yalid wa lam yulad ya, bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, walaysa lahu kufuwan ya, dan tidak ada yang setara dengannya ya, fahuwal kamilu subhanah, maka ayat tersebut menunjukkan akan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, jadi nggak ada yang setara dengannya ya. Apapun ya jabatannya di dunia, misalkan dia seorang yang memang nomor pertama ya di dunianya gitu, di seluruh dunia orang yang terkaya dan semisal yang lainnya, maka yang membuat dia kaya, yang membuat dia terkenal, yang membuat dia sehebat itu aja Allah Subhanahu wa taala. Mudah buat Allah menghilangkan itu semua dalam hitungan detik gitu. Bahkan bukan detik, kedipan mata aja bisa tiba-tiba hilang. Itu kan mudah buat Allah, karena Allah yang mengatur segala sesuatunya. Nah, kemudian yang kelima, wujubu ikhlasil ibadatillah. Di sini mengajarkan akan hendaklah seseorang senantiasa mengesahkan Allah ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini ya tadi bukan apa? Bukan orang yang menerima, tapi di sini ikhlas di sini orang yang mengesahkan Allah. Nah, gitu ya. Jangan salah. Jadi bukan ikhlas kata orang Indonesia gitu loh.
kamu dizolimin udah ikhlas aja lah, kamu hilang uang udah ikhlas aja lah. Bukan ikhlas yang ini maksud di sini. Tapi ikhlas di sini adalah maksudnya mengesahkan Allah. Kholaso, memurnikan. Ya. Tidak mencampur adukan, itu makna kholaso, memurnikan sesuatu ya daripada sesuatu yang lain. Ya, gitu. Seperti misalkan ya air putih. Nah, ini baru air yang murni gitu, bahkan air putih sendiri aja udah ada campurannya. Tapi anggap ginilah, gitu kan. Misalkan ada air putih, kemudian ada air teh, ada air kopi, maka yang dikatakan murni itu ya air putih ini, air teh, air kopi itu udah tercampur, itu udah nggak ikhlas lagi dia. Nah itu maksud dari ikhlas di kalimat ini tuh. Ikhlas dalam bahasa Arab tuh maksudnya tadi ya bukan yang kamu dizolimin, kamu hilang uang terus udah ikhlasin aja, bukan. Nah itu. Ya. Ikhlas. Ya makanya ketika syarat ibadah itu ikhlas, bukan sekedar kita udah saya ibadah ini terima aja ya, ini karena perintah Allah ya. Bukan cuma sekedar itu, tapi ya dia benar ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya gitu. Kayak misalkan orang dia sholat karena disuruh orang tuanya, nah maka dia sholatnya nggak ikhlas gitu. Tapi kan kalau ke anak-anak oke lah, anak-anak mah belum lah kesana. Tapi kita nih yang udah dewasa, yang udah balik, yang beban agama itu ada buat kita ya, maka jangan lagi sholat itu karena takut dihukum atau takut misalkan dipotong gajinya atau semisal yang lainnya. Kayak contoh misalkan ada kebijakan dari perusahaan buat belajar ya, maka harus ikhlas. Maksudnya ikhlas itu ya niatkan karena Allah gitu loh, bukan karena terpaksa gitu loh. Nah itu nanti bukan ikhlas namanya. Nah itu contohnya. Atau sholat biar dibilang rajin. Nah itu sholat biar dibilang rajin, itu sama orang yang dia tidak memurnikan ibadahnya karena Allah gitu ya. Kalau ikhlas kata orang Indonesia itu terima gitu loh, menerima gitu loh. Ya bahkan itu Ikhlas, mah tapi ada males. kalau males itu nggak sampai inilah ya, nggak sampai ya, wajar lah karena memang manusia itu nanti ada semangat, ada turunnya, ada naik ada turunnya gitu. Berarti males itu bukan gak ikhlas gitu. Iya bukan gitu. Iya. Nah itu ya. Ya bahkan lawan dari ikhlas itu syarik ya, syaroka, menyekutukan. Nah itu kan kalau tadi apa, kholaso kan memurnikan. Nah lawan dari memurnikan menyekutukan gitu loh, menjadikan tandingan buat sekutu yang di Allah. Nah itu ya. Nah itu makanya sering kita dengarkan la syarikalah ya. Ya kan di Al-Quran seringnya gitu syarika. Bahkan syirik itu kan dari arti apa, dari kata syarika, syaraka yashrik ya, yashrik. Beda-beda gitu, ada syarika, ada syarok. Iya ada. Nanti beda makna juga sebenarnya. Oh beda itu. Iya. Iya. Nah itu ya. Nah itu paling ya. Di sini banyak lagi sebenarnya. Ya tapi intinya kita dapati ya banyak sekali terkait dengan pembelajaran diniyah yang bisa kita ambil dari surah yang pendek ini. Bahkan di sini surah memiliki keutamaan ya. Anak kasih satu aja di sini. Sababun li mahabbatillah ya. Orang yang baca Al-Ikhlas ini sebab datangnya cinta Allah. Ya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang kana yuksiru, yang dia banyak membaca surah Al-Ikhlas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Nabi? Akhbiruhu, kabarkanlah ke orang yang tadi yang suka baca Al-Ikhlas, bahwasanya apa? Annallahu yuhibbu, bahwasanya Allah itu mencintainya. Nah, itu. Ya, makanya surat yang pendek ya, tapi manfaatnya besar gitu loh. Ya, selain di apa? Bahkan di manfaat yang lainnya, bahwasanya Al-Ikhlas ini sepertiga dari Al-Qur'an. Maksudnya sepertiga di sini ya dari segi maknanya, karena Al-Quran itu kurang lebih ada pada 3 bahasan intinya. Tauhid, nah itu tauhid semua ada di surah Al-Ikhlas yang pendek itu. Ya, tauhid, kemudian apa? Ahkam, hukum-hukum ya terkait dengan hukum-hukum kan, dan juga akhbar, kabar-kabar ya. Nah itu. Nah, maksudnya daripada sulus Al-Quran ya. Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Nah, dari 3 ini ada 1 yaitu tauhid. Ya. Nah, itu ya, sekarang kita tes lah ya. Sekarang kita tes ya. Ayat kursi udah kan. Nah, Al-Ikhlas sekarang, Masya Allah. Nah,